Bab 318 Undangan dari Kerajaan Platonian 1. Lembar kedua. Halo Ratu. Ratu menjawab, halo. Lembar ketiga. Halo, Ratu. Ratu menjawab, halo. Lembar keempat dan kelima semuanya halo Ratu. Ratu akan kembali menjawab, halo. Akhirnya, pada lembar kelima, itu bukan lagi halo. Itu adalah, kemarin hujan deras, tapi cuacanya cukup bagus. Apa ini benar surat? Atau dia sedang bercanda? Tapi Ratu memang harus membalas setiap surat dengan sangat serius. Dengan, halo, atau, mengerti. Devan langsung membuka tumpukan besar surat itu. Dia menelusuri beberapa secara acak, entah isinya menyapa kakak perempuannya, atau untuk mengatakan bahwa kemarin hujan tapi matahari terbit, cuacanya cukup bagus. Kakak senior, jangan bilang kalau kamu harus membalas surat ini setiap hari. Sudut mulut Devan berkedut. Tidak semua, lagi pula, aku sudah menangani yang penting dulu. Lalu aku sudah meninggalkan yang tidak penting sampai malam ini. Ratu Frances sekali lagi mengambil sebuah surat dengan tulisan, halo, Ratu, di atasnya, menjawab, halo. Apa surat sampah ini harus dibalas? Tanya Devan setelah melihat Frances menjawab dengan sangat serius. Tentu saja, setiap surat perlu ditinjau. Ini adalah tugasku. Frances menerima begitu saja. Sepertinya ini adalah hal yang sangat lumrah. Devan terdiam. Apa para menteri ini idiot? Bukankah mereka sengaja menambah beban kerjamu? Ucap Devan dengan marah. Selalu seperti ini. Sebelum aku juga seperti ini, jadi bukan sengaja membebani aku, kata Frances yang melihat kalau Devan tidak mengerti. Hei, sepertinya tidak mudah menjadi seorang ratu, desah Devan. Sekadar membalas sapaan para menteri tersebut, dia harus menghabiskan waktu beberapa jam. Bukankah ini hanya membuang-buang waktu saja? Sebenarnya, bukankah ini baik? Aku harap semua surat seperti ini. Tanpa diduga, Ratu Frances mengatakan ini. Devan tiba-tiba bereaksi. Terkadang, tidak ada berita adalah berita terbaik. Peringatan yang tampaknya membosankan ini sebenarnya mencerminkan bahwa negara Al-Sutra berjalan dengan stabil dan aman. Sebagai ratu, inilah yang paling diharapkan dia. Oleh karena itu, ketika melihat surat itu hanya mengatakan, halo, beberapa kali, Frances merasa tenang dan damai. Yang paling dia takuti adalah surat yang panjang. Ini menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang salah di suatu tempat. Kakak senior, kamu kelihatannya lelah. Bagaimana kalau kamu berbaring dan aku akan memijat seluruh tubuhmu? Devan tidak tahu bagaimana membantu kakak senior, jadi dia hanya bisa membuatnya lebih rileks. Kamu ingin memijatku? Mata indah Frances menatap Devan sambil tersenyum. Tentu saja, Devan mengangguk. Devan tentu sedih melihat kakaknya kelelahan membalas surat itu. Kalau begitu kamu tidak perlu memijatku. Apa kamu masih ingat apa yang terjadi pada hari kamu bertemu wanita beracun itu? Frances menatap Devan dengan mata menawan. Melihat kakak cantik di depannya, Devan terkejut. Tapi kakak, apa kamu tidak lelah? Tentu saja Devan juga khawatir, namun dia tidak ingin kakak senior lelah. Saat itu aku agak lelah, tapi aku merasa nyaman untuk waktu yang lama sesudahnya. Tampaknya Velove benar, oral juga efektif. Konten selanjutnya hanya dapat dilihat oleh VIP, jika kamu bukan VIP lewati saja. Jika kamu seorang VIP, harap tinjau sendiri. Sesudah 1 jam, Ratu Frances benar-benar mendapatkan kembali energinya. Ngomong-ngomong kakak, kenapa kamu memanggilku ke sini? Devan akhirnya teringat tujuannya datang ke sini. Sesudah mendengarkan kata-kata Devan, alis Frances yang awalnya santai jadi berkerut lagi.
Berkata, aku menerima undangan dari kerajaan Platonian untuk menghadiri perjamuan. Kerajaan Platonian, kenapa mengundang kakak? Devan juga sedikit mengernyitkan dahi. Aku juga tidak tahu. Lagi pula, ini pertama kalinya aku diundang. Frances menggelengkan kepalanya. Secara umum, orang klan Hiden tidak akan berhubungan dengan kerajaan di luar. Namun, dengan kekuatan klan Hiden, mereka bisa mempengaruhi kerajaan lainnya. Sedangkan untuk kerajaan Platonian, pengaruh mereka bahkan lebih besar lagi. Inilah yang dikhawatirkan oleh Ratu Frances. Menghadapi kerajaan Platonian, dia, yang hanya seorang ratu biasa, juga akan merasa tidak nyaman. Kak, kamu mau berangkat? Tanya Devan. Frances mengangguk dan berkata, tentu saja aku harus pergi. Bagaimanapun, ini adalah undangan dari kerajaan Platonian. Kakak dan aku bisa pergi bersama. Devan berpikir sejenak dan berkata, Ya, tapi kepribadian si kecilmu terlalu kuat. Kamu bisa menemaniku, tapi jangan sampai berkonflik dengan kerajaan Platonian, kata Frances dengan suara yang dalam. Jangan khawatir Kak, kalau orang lain tidak macam-macam denganku, kenapa aku harus macam-macam dengan mereka? Devan mengerutkan bibir dan berkata, Baiklah kalau begitu, kamu bisa pergi bersamaku besok. Ngomong-ngomong, kamu juga akan melihat dunia. Frances mengangguk. Keesokan harinya, Ratu Frances membawa Devan ke kerajaan Platonian. Tentu saja kelima master istana juga akan menemani mereka. Namun, biasanya saat Ratu bepergian, kelima master istana akan sangat gugup. Bagaimanapun, mereka harus menghadapi berbagai bahaya yang tidak diketahui. Namun kali ini, mereka terlihat sangat santai. Karena Devan ada di sini. Jika Devan tidak bisa menanganinya, mereka juga pasti tidak akan bisa apa-apa. Jadi kali ini, mereka hanya bisa menjadi orang pesuruh. Klan Agneia, bukan yang teratas di antara kerajaan Platonian, namun jauh lebih kuat dari klan Joran yang baru saja dipromosikan menjadi kerajaan Platonian. Di klan Joran, hanya ada satu celestial dewa bernama Avaris. Namun di klan Agneia, ada 3 master celestial dewa. 2 di antaranya adalah celestial dewa bintang 1, satu lagi adalah celestial dewa bintang 2. Dan ada puluhan celestial sempurna. Bahkan ada belasan prajurit binatang buas. Inilah kesenjangan antara kerajaan Platonian dan klan Hiden biasa. Mereka semua adalah klan dengan warisan lebih dari 500 tahun. Memiliki latar belakang yang tidak dapat ditandingi oleh klan Hiden biasa. Kemungkinan menang saat berburu binatang aneh jauh melebihi klan Hiden biasa. Oleh karena itu, senjata dan perlengkapan mereka juga sangat canggih. Di kalangan kerajaan Platonian, tidak hanya pelatihan, tapi juga pemurnian obat-obatan dan senjata membentuk kekuatan mereka. Kerajaan Platonian terburuk memiliki setidaknya 1 atau 2 senjata bintang 1. Bahkan klan Joran pun memilikinya. Tentu saja senjata andalan klan Joran sudah lama hilang. Dengan kekuatan yang dimiliki klan Joran, mustahil untuk mempertahankan senjata bermutu tinggi. Senjata bintang tidak bisa didapatkan oleh klan Hiden biasa. Bahkan senjata bintang 1 pun memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu adalah senjata buatan kerajaan Platonian dari mayat binatang aneh dan logam khusus yang mirip dengan meteorit. Secara umum, sebuah senjata bintang 1 sendirian dapat membunuh seorang celestial. Bersambung. Bab 318 Undangan dari Kerajaan Platonian 2. Dengan begitu, jika orang biasa memegang senjata bintang 1, dia bisa membunuh celestial. Tentu saja premisnya adalah dia harus bisa melukai celestial itu sendiri.
Bagaimanapun, Celestial tidak akan tinggal diam dan membiarkanmu membunuhnya. Namun hal ini cukup menggambarkan teror senjata bintang 1. Dan di tangan para pejuang kuat, senjata berbintang ini dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Inilah alasan kenapa orang klan Hiden seperti semut di depan kerajaan Platonian. Terlebih lagi, jumlah kerajaan Platonian tidak sebanding dengan jumlah klan Hiden. Jumlah orang klan Hiden biasa mungkin mencapai puluhan ribu. Tapi kerajaan Platonian, terutama yang memiliki sejarah panjang, mungkin berjumlah ratusan ribu atau jutaan orang. Kali ini, yang mengundang Ratu Negara Alsutra adalah klan Agneia di antara kerajaan Platonian. Seorang tuan muda dari kerajaan Platonian bernama Aster Agneia. Alasan mengundang Ratu dari Alsutra sebenarnya bukan apa-apa, hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-30. Selain Ratu Alsutra, banyak klan Hiden lainnya juga diundang. Seperti klan Yamai, klan Joran juga diundang. Kerajaan Platonian lainnya juga datang untuk berpartisipasi. Tapi tidak banyak. Lagi pula klan Agneia hanya bisa dianggap biasa di kalangan kerajaan Platonia. Wajar jika tidak bisa mengundang kerajaan Platonian yang lebih kuat. Tapi meskipun mereka klan biasa di antara kerajaan Platonian, bagi orang klan Hiden, dia sama seperti langit yang menjulang tinggi. Pesta ulang tahun diadakan di sebuah rumah besar bernama Villa Aster. Seperti yang diharapkan dari kerajaan Platonian. Rumahnya saja ukurannya hampir setengah klan Joran. Dekorasi di dalamnya pun sangat mewah. Para pelayan sebenarnya adalah para master dari klan Hiden. Orang yang menyajikan teh dan air adalah Grand Emperor. Penjaga keamanan di pintu semuanya Supreme ke atas. Devan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada banyak master yang berada di atas Celestial. Ini adalah kerajaan Platonian. Memang benar, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan klan Hiden biasa. Ribuan orang datang untuk menghadiri jamuan makan tersebut. Kebanyakan dari mereka berasal dari orang-orang klan Hiden. Sesampainya di sana, mereka diberi banyak hadiah. Hadiah-hadiah ini, bahkan di antara para klan Hiden biasa, adalah harta yang langka. Namun di mata kerajaan Platonian, hal itu sangat lumrah. Hal ini terlihat dari ekspresi tenang bahkan jijik para anggota kerajaan Platonian yang bertugas memberi hadiah. Tuan Muda Armod, di jamuan makan itu, Devan bertemu dengan dua orang kenalannya. Jenius dari klan Yamai, Loren. Saat ini dia sudah bisa berjalan normal. Mengenakan gaun putih panjang, dia terlihat cerah dan menawan. Secara khusus, Devan pernah melihat dia berubah menjadi rubah putih. Sesudah bertransformasi menjadi binatang buas, Loren semakin menarik bagi pria. Kenalan lainnya adalah orang suci klan Joran, Avaris. Saat ini, dia sudah menjadi celestial dewa yang kuat. Sudah memiliki status tinggi. Apalagi dia baru berusia 16 tahun, pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Banyak orang yang berinisiatif menyapanya. Namun, dia langsung mendatangi Devan. Tuan Muda Armod, Avaris yang berusia 16 tahun sangat luar biasa, jauh melampaui Liora. Melihat pemandangan ini, banyak anggota klan Agneia yang menunjukkan ekspresi bingung. Siapa orang ini? Bahkan Avaris, Master Celestial Dewa, ingin menyapanya. Siapapun dia, ketika dia datang ke klan Agneia, seekor harimau pun harus berbaring, seekor naga harus tunduk. Para anggota klan Agneia jelas sangat sombong. Meskipun Avaris adalah Master Celestial Dewa, tapi di seluruh klan Joran hanya dia Celestial Dewa di sana. Dan dia bahkan baru saja menerobos. Dibandingkan dengan Master klan Agneia, dia bukan siapa-siapa.
Bisa dikatakan jika klan Agneya ingin menghancurkan klan Joran, mereka tidak akan butuh waktu lebih dari sehari. Segera, pesta dimulai. Devan akhirnya bertemu dengan Tuan Aster yang terkenal. Padahal, tidak ada yang istimewa dari dirinya, ia terlihat tidak berbeda dengan orang biasa. Namun jika dilihat dengan hati-hati, akan terasa ada aura celestial yang mengalir di tubuhnya. Ternyata dia adalah celestial sempurna bintang 8. Meski bakatnya jauh di bawah Avaris, tapi dia cukup menakutkan. Celestial sempurna bintang 8 berusia 30 tahun. Mungkin, sebelum usia 40 tahun, dia bisa menjadi celestial dewa. Dan dia bukanlah yang paling menakutkan. Orang yang paling menakutkan di seluruh tempat ini adalah seorang tua. Orang tua ini juga terlihat sangat biasa. Tapi Devan tahu kalau lelaki tua ini pasti lebih kuat dari Avaris. Dengan kata lain, setidaknya ada celestial dewa bintang 1. Loren, kamu di sini. Aster berjalan langsung menuju Loren. Konon tuan muda Aster ini adalah pengagum Loren. Tampaknya benar. Hai, Loren mengangguk. Meskipun dia tidak terlalu menyukai orang ini, di hadapan banyak orang, Loren tidak akan berani menolaknya. Selamat ulang tahun, Tuan Aster. Apa kakimu baik-baik saja? Aster bertanya dengan sedikit cemberut. Kakiku sudah sembuh, Tuan Aster, sepertinya kamu tidak terlalu senang, kata Loren ringan. Tentu saja tidak, aku hanya ingin tahu, siapa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan cacat bawaanmu. Aster tersenyum. Namun di dalam hatinya, Aster memang tidak senang. Dia menyukai Loren yang memiliki kaki cacat. Sekarang kaki Loren sudah sembuh, dia tidak merasakan kesenangan yang sama itu lagi. Tapi tidak masalah. Dia bisa mencari kesempatan untuk melumpuhkan kaki Loren lagi. Harus dikatakan bahwa di dunia ini, memang ada banyak jenis orang mesum. Yang menyembuhkan aku Tuan Muda Armor, ini orangnya. Loren menunjuk ke arah Devan. Aster memandang Devan dengan ekspresi yang sangat sombong. Berkata, adik, reputasimu sangat terkenal akhir-akhir ini. Kami, klan Agneya, sangat menyukai bakatmu. Apa kamu tertarik untuk bergabung dengan klan Agneya kami? Terima kasih atas pujiannya. Aku sebenarnya malas dan tidak mau bergabung dengan klan manapun untuk saat ini, ucap Devan dengan tenang. Setelah perkataan Devan keluar, banyak mata di sekelilingnya tertuju padanya. Devan berani menolak undangan dari kerajaan Platonian. Gila. Bisa bergabung dengan kerajaan Platonian adalah impian utama semua orang dari klan Hiden. Sumber daya dan energi yang dimiliki oleh kerajaan Platonian jauh melampaui apa yang didapatkan klan Hiden biasa. Jika ada kesempatan bisa bergabung dengan kerajaan Platonian, selama kerajaan Platonian tidak hancur, pada dasarnya, mereka akan tetap aman selama beberapa dekade. Sesudah mendengarkan perkataan Devan, Aster tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya, hanya berkata dengan tenang, anak muda, kamu benar-benar punya caramu sendiri. Segera, dia berhenti menatap Devan. Di matanya, betapapun hebatnya Devan, dia tetaplah seekor semut. Paling banyak, seekor semut yang agak besar. Apa dia harus berdebat dengan semut? Apa kamu Ratu Alsutra? Mata Aster kembali tertuju pada Ratu Frances. Ya, Frances mengangguk. Meskipun dia adalah Ratu Negara Alsutra, namun saat menghadapi eksistensi seperti Aster, terlihat jelas auranya tidak cukup untuk melawan aura Aster. Tidak mungkin, perbedaan kekuatan dan status mereka terlalu besar. Aster mengamati Ratu Alsutra beberapa kali, lalu pergi. Sesudah Aster muncul, para klan Hiden itu berkerumun seperti lalat yang melihat kotoran.
Segala jenis omong kosong datang silih berganti. Akhirnya pesta pun dimulai. Kali ini jamuan makannya sangat megah. Banyak tim profesional diundang untuk tampil. Bahkan banyak bintang besar dari dunia luar yang diundang. Bersambung.